Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita sudah memaparkan tentang sejumlah kriteria atau hal-hal yang bisa kita jadikan tolak ukur untuk menentukan benar atau salahnya sebuah agama. Kita katakan di sana bahwa agama yang benar itu adalah agama yang pertama doktrin-doktrin atau prinsip-prinsip ajarannya itu bersandar pada argumen, bersandar pada dalil, harus memiliki bukti. Karena kita tidak mungkin meyakini kebenaran suatu pandangan kecuali dia berlandaskan pada argumen-argumen yang jelas dan meyakinkan. Kemudian ketika sebuah agama itu dibawa oleh seorang yang mengklaim dirinya sebagai nabi, maka kita juga perlu akan bukti kenabiannya. Tidak cukup hanya mengaku sebagai nabi saja atau diakui sebagai nabi saja, tapi bukti kenabiannya pun harus jelas dan bisa diuji oleh orang-orang yang ingin menganut agama itu, atau oleh siapa saja yang mendapatkan ajakan untuk memeluk agama itu. Kemudian ketika nabi itu membawa kitab sucinya pun harus jelas, harus otentik. Harus asli, tidak boleh ada pengurangan, tidak boleh ada penglebihan, tidak ada yang berkurang, tidak ada yang lebih, harus otentik dan keotentikannya terbukti, dan bukti akan keilahiannya pun harus terbukti pula. Apa bukti yang kita miliki untuk memastikan bahwa kitab suci ini benar-benar berasal dari Tuhan? Ketika nabi ini memberikan tuntunan dalam beragama, baik itu yang menyangkut ibadah, baik itu yang menyangkut muamalah, baik itu yang menyangkut tuntunan moral, baik itu menyangkut akidah, semua tuntunan itu harus jelas asal usulnya. Dalam arti bahwa semua tuntunan yang kita peroleh itu harus benar-benar dipastikan berasal dari nabinya, berasal dari wahyu yang telah beliau terima itu. Karena hanya dengan cara demikianlah kita bisa beragama secara otentik, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh yang menurunkan agama itu sendiri. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya, agama yang bisa dipastikan benar itu bukti-bukti ajarannya harus jelas, bukti kenabian orang yang membawa agamanya harus jelas, bukti keilahian wahyunya atau kitab sucinya harus jelas, kemudian tuntunan yang diberikannya jelas pula asal usulnya bahwa itu berasal dari nabi. Dan seperti yang kita paparkan juga, ketika kita bicara tentang Tuhan, gambaran keyakinan tentang Tuhan pun harus jelas. Dan semua butir-butir ajaran itu tidak ada yang mungkin bisa bertentangan dengan hukum-hukum akal, karena akal itulah yang menjadi alat untuk memahami kebenaran agama itu sendiri. Sekarang yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa agama yang benar itu harus hanya ada satu? Kenapa nggak dua aja? Kenapa nggak tiga? Kenapa nggak lebih dari satu? Kenapa harus ada satu agama saja yang benar-benar otentik dan benar-benar berasal dari Tuhan itu? Pertama, yang harus kita pahami, dalam setiap agama itu pastilah ada doktrin tentang ketuhanan. Dalam arti ajaran tentang ketuhanan. Setiap agama mengajarkan konsep ketuhanan. Dan setiap agama punya konsepsi atau gambaran keyakinan tentang Tuhan yang berbeda-beda. Kita ambil contoh sederhana ya, antara Islam dengan Kristen misalnya. Ya, Islam, Yahudi, Kristen. Tiga agama yang sering disebut sebagai Abrahamic religion atau agama Abraham. Karena semuanya berasal dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Sekarang tiga agama ini punya konsepsi ketuhanan yang berbeda-beda. Kita ambil dua saja, Islam dan Kristen. Islam dan Kristen itu punya konsep ketuhanan yang jelas berbeda satu sama lain. Gak bisa didamaikan. Dalam Islam, konsep keesaan Tuhan itu misalnya, Tuhan diyakini sebagai zat yang esa. Dalam arti, tidak berbilang, tidak ada dua, tiga, dan seterusnya. Juga tidak terdiri dari bagian-bagian. Dan zatnya itu hanya ada satu. Zat yang kita maksud adalah sesuatu yang memiliki sifat ya. Dalam terminologi ilmu kalam, zat itu adalah sesuatu yang memiliki sifat. Tuhan dinamai zat karena dia memiliki sifat.
Lalu apa itu sifat? Sifat adalah sesuatu yang berada pada zat. Oke, itu cara mudah untuk memahami konsep zat dan sifat. Zat yang diimani dalam Islam itu hanya ada satu, dia esa dan tidak berbilang, tidak terdiri dari bagian-bagian. Sementara dalam Kristen, seperti yang kita lihat dalam keyakinan orang-orang Kristen zaman sekarang, mereka meyakini bahwa Tuhan itu satu. Mereka betul meyakini keesaan Tuhan. Tapi keesaan itu dirumuskan dalam 3 pribadi. Dan ketiga-tiganya disebut sebagai Tuhan. Bapa itu adalah Tuhan, Anak itu adalah Tuhan, Roh Kudus itu adalah Tuhan. Jadi semuanya diyakini sebagai Tuhan. Tentu kita menghormati keyakinan apapun yang berbeda dengan keyakinan kita. Tapi sekarang kita dalam konteks menguji rasionalitas klaim bahwa agama yang benar itu hanya ada satu agama saja. Nah, sekarang Islam dan Kristen punya konsep ketuhanan yang berbeda. Nah, kalau Anda membenarkan dua konsep ketuhanan yang saling berbeda ini, yang satu mengatakan Tuhan itu satu, tidak berbilang, tidak terdiri dari bagian-bagian, tidak ada yang namanya oknum atau hipostasis seperti Bapa, Anak, Roh Kudus seperti yang dirumuskan oleh orang-orang Kristen. Yang satu lagi merumuskannya dengan cara demikian. Ini kan berbeda. Kalau Anda membenarkan dua konsep ketuhanan ini, itu artinya apa? Itu artinya Tuhan mengalami perubahan. Dulunya Tuhan itu esa, di kemudian hari, pada suatu masa, kemudian tiba-tiba berubah menjadi tiga hipostasis. Dan sekarang kalau seandainya benar, dengan seluruh penghormatan kita kepada orang-orang Kristen, kalau benar ajaran Trinitas itu benar-benar berasal dari Tuhan, benar-benar ajaran Tauhid yang diajarkan oleh para nabi terdahulu, kenapa kita tidak menemukan konsep ajaran serupa dalam tradisi pewahyuan para nabi terdahulu? Sebelum Yesus atau Nabi Isa itu kan ada banyak nabi. Kenapa mereka tidak mengajarkan konsep ketuhanan yang serupa? Kalau memang itu benar-benar berasal dari Tuhan. Nah, kalau Anda membenarkan keyakinan tersebut, sementara pada faktanya itu tidak pernah diajarkan oleh para nabi terdahulu, dan Anda membenarkan ajaran itu artinya secara tidak langsung Anda mengimani perubahan zat Tuhan itu sendiri, yang tadinya satu kemudian berubah menjadi tiga. Kan kita tidak mungkin bisa membenarkan itu. Tuhan yang menciptakan kita sejak awal dengan Tuhan yang kita sembah sekarang tidak mungkin mengalami perubahan. Nah, dengan adanya keragaman konsep ketuhanan ini yang berbeda-beda dari masing-masing, kita baru bicara 3 agama, belum lagi dengan agama-agama di luar sana. Dengan konsep ketuhanan yang berbeda-beda, dengan nama-nama dan sifat yang berbeda-beda. Oke. Kalau kita membenarkan semua konsep ketuhanan ini, itu artinya Tuhan berarti berbeda-beda dong. Itu artinya zat Tuhan mengalami perubahan dong. Yang dulunya A kemudian berubah menjadi B, berubah menjadi C, dan seterusnya. Itu kalau kita membenarkan semua konsep ketuhanan itu. Sementara pada faktanya Tuhan itu hanya ada satu, yang menciptakan kita satu, yang menjadi pencipta alam semesta ini hanya ada satu, tidak mungkin mengalami perubahan, karena perubahan itu hanya mungkin dialami oleh makhluk. Oleh sebab itu, karena Tuhan itu satu, maka secara otomatis agama yang berasal darinya, yang melalui agama itu Tuhan memperkenalkan dirinya, pastilah hanya ada satu. Dan memang konsep ketuhanan yang diajarkan oleh para nabi terdahulu dan termasuk Nabi Muhammad SAW itu memang hanya ada satu. Mereka meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah dan mereka semua adalah utusan Allah. Itulah inti dari ajaran Tauhid. Tuhan itu hanya ada satu. Tidak ada satupun di antara para nabi terdahulu itu yang mengklaim dirinya sebagai Tuhan atau mengajarkan kepada pemeluknya bahwa mereka adalah Tuhan atau jelmaan dari Tuhan yang bisa dikatakan sebagai Tuhan. Tidak ada. Ajaran Tauhid tidak memperkenankan adanya ajaran yang mempertuhan manusia dengan alasan apapun itu, termasuk Nabi Muhammad SAW. Nah, oleh karena itu Nabi Muhammad datang dengan ajaran yang melanjutkan tradisi keyakinan para nabi terdahulu, yaitu ajaran Tauhid, dan meluruskan keyakinan-keyakinan yang menyimpang itu. Hanya meluruskan saja. Meluruskan dalam arti mengoreksi. Dalam soal berdimensi sosial, berinteraksi secara sosial, kita diajarkan toleransi, tetap menghormati umat agama lain. Tapi ini kita bicara dalam konteks keyakinan. Itulah saya kira alasan yang cukup masuk akal kenapa agama
yang benar-benar berasal dari Tuhan itu hanya ada satu? Jawabannya, karena Tuhan yang mengirimkan agama juga cuma hanya ada satu. Tidak berubah-ubah. Kalau Anda membenarkan konsepsi ketuhanan yang berbeda-beda dalam setiap agama itu, dan Anda meyakini bahwa itu adalah benar dan menggambarkan Tuhan sebagaimana adanya, maka secara konsekuensi logisnya, Anda memungkinkan terjadinya perubahan dalam diri Tuhan itu sendiri. Sementara akal sehat kita tidak bisa menerima itu. Karena perubahan itu hanya mungkin dialami oleh seorang makhluk. Begitulah kata para teolog. Al-taghayyur min alamatil huduth. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, karena memang pada faktanya sekarang kalau kita uji secara objektif, kenyataan di alam luar. Saya mau tanya kepada Anda semua, ada nggak agama di dunia ini, satu, yang konsep keimanannya mengharuskan adanya argumen, adanya dalil, mengharuskan kepastian. Seperti yang sudah kita paparkan, iman itu harus bersifat pasti, bersandar pada argumen, dan sesuai dengan kenyataan. Adakah agama di dunia ini yang punya konsep keimanan seperti ini? Kemudian, ada tidak agama yang secara utuh bangunan keyakinannya itu bersandar pada bukti-bukti dan bukti-buktinya masih bisa diuji sampai sekarang? Bukti tentang ketuhanannya ada. Konsepsi ajaran tentang ketuhanannya jelas, terpapar semuanya secara gamblang. Kemudian kalau kita bicara tentang kenabian, bukti kenabiannya masih ada sampai sekarang, Al-Quranul Karim. Dan setiap orang bisa menguji sisi kemujizatan Al-Quran itu, supaya kita benar-benar yakin bahwa kitab suci itu benar-benar berasal dari Tuhan. Sekarang kita tanya, ada nggak di dunia ini kitab yang dibuktikan, bukan hanya diyakini, dibuktikan sebagai mukjizat, dalam arti tidak bisa ditandingi oleh manusia atau makhluk manapun di alam semesta ini, dan itu fakta? Ada tidak kitab suci yang mengandung unsur mujizat seperti halnya Al-Quran? Ada tidak kitab suci di dunia ini yang dijaga keotentikannya melalui tradisi periwayatan lisan, maksudnya periwayatan lisan orang banyak secara mutawatir dari generasi ke generasi, dengan sanad yang bersambung sampai kepada para imam qurra, para imam-imam qurra yang 10 itu, sampai kepada para sahabat, sampai kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penerimanya yang pertama. Ada tidak kitab suci yang dijaga secara otentik semacam itu seperti halnya Al-Quran? Kalau ada silakan buktikan saja. Ada tidak seorang nabi yang diklaim sebagai nabi dan bukti-bukti kenabiannya masih bisa kita baca sampai sekarang, yaitu Al-Quran. Di samping dengan riwayat-riwayat sahih dan penelusuran tentang kesahihan riwayat itu sudah dibuktikan dalam buku-buku para ulama, menyangkut mukjizat indrawi itu juga ada. Tapi andai kata itu kita singkirkan, Al-Quran saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa sosok yang bernama Muhammad SAW itu bukan hanya orang yang mengklaim dirinya sebagai nabi, tapi dia juga datang dengan bukti-bukti akan kenabiannya. Sehingga kalau kita melihat Islam dalam bangunan yang utuh, dari mulai konsep ketuhanannya ada bukti-buktinya, konsep kenabian ada bukti-bukti akan kenabiannya, kitab sucinya bisa dipastikan keilahiannya karena dia adalah berupa mukjizat. Kita bisa yakin bahwa itu benar-benar berasal dari Tuhan karena itu terbukti sebagai mukjizat. Kemudian dengan demikian isi yang disampaikan oleh kitab suci itu sudah bisa dipastikan benar karena lagi-lagi dia mengandung unsur mukjizat itu, sehingga kita bisa yakin bahwa dia berasal dari Tuhan. Dan kalau diterima bahwa dia berasal dari Tuhan, maka otomatis semua isi yang disampaikannya pastilah benar, karena apa yang disampaikan oleh Tuhan tidak mungkin bertentangan dengan kenyataan. Dengan demikian hal-hal gaib yang disampaikan oleh Al-Quran dan sabda-sabda Muhammad SAW yang terbukti sahih dan meyakinkan, itu juga bisa kita pastikan keberadaannya. Kita meyakini surga, neraka, jin, setan, dan hal-hal gaib lainnya. Kita percaya dengan semua itu karena semua itu dikabarkan oleh seorang manusia yang bernama Muhammad SAW. Bukti kenabiannya ada, sejarah hidupnya juga terpapar dengan gamblang dalam kitab-kitab sirah. Tuntunan-tuntunan yang diajarkannya juga disampaikan kepada kita secara turun-temurun.
melalui sanad periwayatan yang jelas. Jadi sekarang kalau kita melihat orang Islam beribadah, sholat dengan cara seperti ini, itu ada sandarannya. Itu diwariskan oleh generasi ini. Kalau kita tanya sekarang, dari mana Anda bisa mendapatkan tata cara sholat semacam ini? Ini ada hadisnya. Ini hadis ini disampaikan, perawinya adalah ini, dan ini sampai kepada Nabi Muhammad. Dan yang perlu Anda tahu, dalam Islam itu ada satu kajian ilmu secara khusus yang memverifikasi riwayat-riwayat itu. Jadi kalau sekarang kita menerima periwayatan tentang tata cara ibadah atau riwayat tentang konsep keyakinan atau dalam berakidah, semua riwayat-riwayat yang diklaim sahih, apalagi mutawatir, itu memiliki sanad. Dan setiap sanad itu memiliki perawi-perawi. Perawinya ini memiliki biografinya masing-masing. Sehingga dengan demikian kita bisa beragama secara otentik, kita bisa beragama secara utuh dan meyakinkan, dan kita bisa benar-benar yakin bahwa Islamlah satu-satunya agama yang benar-benar berasal dari Tuhan itu. Dan itulah agama yang dibawa oleh para nabi terdahulu. Nabi Muhammad itu hanyalah melanjutkan sekaligus melengkapi dan menyempurnakan apa yang sudah dibawa oleh para nabi terdahulu itu. Jadi di dunia ini Tuhan yang telah menciptakan alam semesta hanya menurunkan satu agama. Satu agama itu namanya Islam. Islam itulah agama yang dibawa oleh semua nabi. Mereka berbeda dalam syariatnya, tapi dalam akidahnya mereka sama. Mereka mengajarkan ajaran tauhid bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan semua utusan Allah yang terbukti sebagai utusan Allah harus kita yakini sebagai utusan Allah. Kalau kita mengingkari salah satu saja di antara utusan-utusan itu, maka iman kita tidak sempurna, maka kita tidak bisa menjadi muslim lagi. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.